kono 2. Nah, isih ana namanya lagi selain belanja modal, ana belanja barang dan jasa. Aku nyewa sopir, ono tak nggo mbayari sopir, ya tak nggo bensin. Entek 500.000 total. Belanja langsung dari ini perjalanan dinas. Entek 3,5 juta. Jadi wis oleh kok ini, isih tambahan meneh iki. Itu legal, sah Itu sah dan diatur oleh undang-undang. Ya, yang tidak sah itu adalah SPPD yang berlipat-lipat. Artinya di dalam 1 bulan efektif hari kerja itu kan 5 kali 4, 20. Akan tapi seseorang ini yang terjadi di BPK dan sebagainya itu ternyata dalam 1 hari dia menerima SPPD lebih dari 3, neng Bogor, neng Surabaya, sampai neng Bali, kan ora masuk akal gitu. Mungkin karepe Susi ngene. Jadi dinas utawa apapun namanya sing iso mendapatkan perolehan pendapatan itu ya orang ngono kudu pendapatannya sebanyak-banyaknya terus idealnya ngono kan pengeluarannya itu iso efisiensi. Lah yang bisa dibegitukan itu pariwisata. Lah iya kan liyane wis menghawa-hawa liyane karena bukan. Ya kalau tidak semua dinas kemudian ada PAD-nya, Pak. Lah iya orangnya memang nih. Yang hanya beberapa dinas saja yang bisa menghasilkan ini. Rata-rata paling besar itu belanja atau biaya sih metu. Iya ini Dimenko DPPK, Dishub, Koperindak, terus pariwisata, perizinan itu menghasilkan PAD sing lain-lain. Dinas pendidikan, Bapeda. Iku entek dinas penghabisan ini. Wes saya tak contoh. Dinas pendidikan itu ya biaya pendidikan kan 20% dari APBD. Tetapi sing yang siswa kan 5%, Pak. Jadi arep wis 20% pegawai iki ora iso memperkirakan pendapatan pegawai masuk 20% entek Pak Rizky. Karena kene iki masjid perimbangan ke pusat semua. Jadi sing masyarakat hampir tidak ada. Sing terjadi ngono kuwi. Kecuali sing berani efisiensi. Ning sampean di daerah manapun ya wis ngono-ngono kuwi. Ning Nganjuk iki wis ngono-ngono. Posturnya begitu kudu enek sing ngedan, teman. Jadi mesti yang banyak itu ya dihonor kuwi. Salahku. Urung sik urung anu urung. Langkung ngene Mas. Ajal bariki secara garis besar wis anu ya. Anu ya. Dan jajal di cerita-ceritati sing kaitane kalau optine mulai apa jenenge dinas-dinas ngono lho Pak pemikiran sing iso sing ngomong untuk APBD sing ngomong lho guys sing kaya kesehatan kaya rumah sakit kaya pariwisata kontribusi akhirnya awake jajal kuwi di bedah ku ndelok aja lho. Tekan kono lah lho. Tekan kono siji ae, fokus siji ae aja kabeh. Ya minimal ngene maksudku. Lah siji ae wae engko langsung ngerti yang lain. Maksudnya ngene. Katakanlah pariwisata semono ya. Delok jajal misane kaya perizinan, delok jajale kaya BPAK sing punya aset. Aset daerah kan sing nguasai ini BPK. Nah, itu penting ya pos-pos itu. Ada. Di sini ada Pak penjabat. Itu digelar delok, nanti kita iso ndok daerah iki malah. Delok posturan daerah ini. Sing jelas kan awake kan terbantu perimbangan. Iya, dia kan pengajar itu. Bukan terbantu, Pak. Kita tergantung, bukan terbantu. Tapi tergantung dengan perimbangan. Karena begini, kenapa saya katakan tergantung? Dari kebutuhan total APBD Pacitan itu 1,2 T, PAD itu cuma 101 miliar.
Berarti masih tergantung dana perimbangan itu ya sangat tinggi sekali. Kemampuan kita hanya 6-8%. Jadi Bupati Indah Tarto ini dalam kurun waktu 2011 sampai 2015, kemampuan pembiayaan daerah membayari pegawainya tok itu hanya 8%, tertinggi. Rata-rata 6,5% dari tahun 2011. Stop. Sing mudeng aku mudeng. Sing ideal katakanlah sing daerah yang dianggap apik. Nah, apik itu ndelok hitungane piye, Gus? Ngono. Sing kaya apa lho? Hitungannya podo ae. Ora. negara. Kayak adine kalau jabatan lho Pak Agus kan ngomongke ku mau. Kan ndelok apa gambarno sing gede. ndelok gambarno sing ideal kabupaten utawa anu sing mana sing ketoke anu berarti kan iso nggambar. Lah idealis sepira to? Kalau idealnya tidak ada sebenarnya kata ideal. Tapi dalam dunia apa jenenge kan ya ono sing lengarani secara ilmiah lah. Cuma dikatakan seperti ini. Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan PAD yang dibandingkan dengan total APBD itu adalah cerminan dari citra suatu daerah. Api opo ora. Jadi semakin tinggi PAD, citra daerah itu naik. Maksud gini, makanya kuwi kan gambarane kena sing dikatakan daerah sing jari apa jembranan sing apik jadi ya Jembrana itu good governance-nya. Anu nih. Tata pemerintahannya yang baik. Tidak ada kemudian diarani ideal itu enggak. Memang arahnya clean governance dan good governance itu ke sana. Dari persentase PAD yang didapatkan dengan jumlah seluruh APBD dalam piro jembranan piro? Sedang apik piro? Ya tidak sejumlah ini, kalau ini 8% mendekati 50%, lebih dari 50% itu bagus. Nah, itu komponen yang menyebabkan itu di dalam good governance itu banyak sekali. Transparansi. Transparansi itu misalnya APBD disebarluaskan kepada masyarakat. Perhitungannya, pengeluarannya masyarakat tahu. Pertanggungjawabannya masyarakat tahu. Nilainya sedulur. Jadi ada apa buletin atau ada selebaran atau ada koran yang tuh. Kalau aku malah anu. Jadi APBD iki genjot sik. Lah lek engko lek pamane lingkungan ke munisip kan dibagi aja korup ngono ae sik. Lah, sik. Iki jawab pertanyaan Yesus Kemang. Orang jawab ning anu. Jadi Gambar. untuk efisiensi itu ada beberapa cara. Pegawainya dikurangi utawa digabung. Honor kemudian dikurangi, kepanitiaan diperkecil. Jadi panitiane ora opeh. Sing ketiga, mulanya Jokowi pernah mengatakan diharapkan dinas ki programnya sithik. Ning duwite gede-gede, kenapa panitiane ning siji sak grup, tetapi dananya besar, gen embek mudah dikontrol, karo tujuannya jelas. Karena apa? Setiap dinas ki rata-rata piro, Gus? 100 piro? Apa ya? Kegiatannya per dinas dalam 1 tahun. Atusan, Mbak. Atusan Cilik-cilik. Sehingga tak enak karena setiap kegiatan kan panitiane, ane pelaksanane. Mulane biyen kon gawe, tapi dinas ora gelem. Soale lek pamane programe, pamane sak katakan sak dinas itu programe 10, ning duwite gede-gede. Proyeksinya jelas, input apa outcome, manfaat dan lain sebagainya jelas, nyambung karo RPJMD, mudah hale ngontrol, kepanitiaane ramping. Efisiensi. Kalau tapi ya dimusuhi gitu loh. Sebenarnya kalau saya ya ada sependapat dengan Hati gini kalau saya. Kenapa program? Saya pikir banyak dan sedikit saya kurang sepakat kalau memang itu menjadi masalah. Kalau menurut saya menjadi masalah adalah ini ada tahun lalu, ini ada tahun sekarang. Misalnya di sini ada kegiatan, misalnya peningkatan kualitas sarana prasarana di bidang misalnya PAUD misalnya. Yang jadi masalah tahun sekarang ini dianggarkan lagi copy paste lagi yang jadi masalah. Jadi saya nggak masalah banyak kegiatan, tapi targetnya jelas.
Bukan kemudian ini Iya, menjadi rapi. repetitif sebuah kegiatan yang tidak ada target selesainya. Bahas ini, makanya kenapa perubahan itu selalu naik? Ya karena pendapatan naik, Pak. Nah, Oh, kan itu kan termasuk itu mau. Kenapa kayak meningkati Ya, undang-undang sing mulai semua. mepet. mungkin bahasa mereka katakanlah begitu misalnya kayak belanja naik, PAD otomatis bisa naik kebangetan misalnya karena pajak misalnya. Belanja loh mau naik, langsung loh mau naik. Orang-orang muda gitu. Lah itu sudah umum. Kalau saya enggak gitu, Pak. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya gini. Tahun ini. Aku udah tahun ini gawe rabat. Lokasi titik A. Tahun ngarep, dulu lokasi A, tapi lokasi B. Tapi orang 14 selang naik, balik yang keren naik. Karena kenapa? Kualitas yang kita beli rendah. Baik, iso ora bar kurkusi lek ngono ae. Tuku HP kudune lek omah-omah kan ya. Tahun 2010 tuku gelas, tuku piring karo sendok. Ya. Kudune wis tuku liyane Tahun 2011 wis tuku HP. Nek tahun 2012 balik tuku sendok karo gelas itu soalnya wis pecah. Dek ku balik ngono. Dianggap ini dinteknya peranggaran paton itu. Jadi wong omah-omah yang pasitan kuwi sak kabupaten, aku mau menilai ya niku kuwi dan tidak mengkasitan dimanapun podo wae. Padahal kuwi dibenernya ya undang-undang. bukan diperbolehkan. Diperbolehkan lek misalnya bupati punya kebijakan lain ya melu liyane. Ya pamane jenengan duwe anak, Pak aku tuku piring kok iki ora oleh mangan yo ngono kok Pak. Ora iso diwekani iki. Indon iki kan ora aneh. Nah, begini. Lagi-lagi pengalaman melihat langsung ya dalam penyusunan itu. Dalam setiap penyusunan ini, penyusunan renja, Yo kertasnya anyar gitu. Ora, ojo iki sih. dalam penyusunan renja SKPD, Pak Sul wis ngerti, Pak Adi wis ngerti. Nek Bapeda, khususnya Bapeda, itu pada saat menjelang musrenbang, mereka lembur setiap malam. Lembur. Sing ngetek ya staf. Tapi garis besarnya bosnya sing ngomong. Nah, posisi ngetik anggaran itu pun tidak fokus ada guideline programku iki jabarannya gitu. Kemudian kegiatanku ini ora gitu, tapi apapun dimasukkan dengan dalih 10% naik dari tahun yang lalu. Burung lek ning titipan. Titipan, SMS dan sebagainya. Bupati, Sampean kan mesti ngerti toh, zaman arep musrenbang ngetik. Bocah staf ngetik sampai lembur-lembur distorke nang gone BPKAD untuk dikeloki anggarannya. Nah, inilah yang menyebabkan dari Agus tadi diterangkan bahwa tahun ini titik ini, tahun besok titik ini, tahun besoknya balik lagi ke sana. Karena apa? Yaitu bahwa di dalam penyusunan itu tidak tidak efektif dan efisien, di mana bos satker itu mendampingi si ngetik itu supaya fokus kegiatannya, tapi dijarke gitu. Jadi opo jare sing ngetik pada saat itu gitu. Sampai pernah kita mengawal satu kegiatan gitu waktu itu, satu kegiatan sampai goal itu pernah zaman PDMDK waktu itu. Sing paling terakhir aku jenenge renjane SKPD Dinas Pendidikan Nganjuk sing gawe lembur aku karo Jalil. Nah, itu kan bahwa penghargaan terhadap perencanaan Jadi itu serangan sangat orang. ini belum lagi database loh ya. Mudah. Karena di dalam setiap renja dan sebagainya itu harus dibaca runut bahwa kita memiliki potensi sekian, memiliki apa namanya yang harus kita lakukan. Itu apa? Itu dasarnya adalah database kemiskinan yang harus dituntaskan sekian. Itu belas orang kantongane. Sehingga kalau kita mengatakan APBD itu pro rakyat itu perlu ada tanda tanya besar karena memang database tidak
baca hanya rutinitas 10% naik. Tapi pasti ditambah. Ya. Pasti ditambah. Makanya ketika yang ahok kuwi arep ditertibke, Pak, pilih ora digarap. Sehingga terserap hanya 30%. Carane mutungnya. Ora iso gawe, Pak. Karena apa? Suske wis gawe ngene, peningkatan kualitas anak didik. Lah padahal kuwi nggo pelatihan apa? Lah lek suske wis mudeng, pelatihan pembelajaran aktif. Terus narasumbere sapa? Gawe breakdown kuwi ora iso. Ayo, wong arep blonjo kok programe. Lah ketika itu mau ditertibkan, cek nggih. Pilih ora diserap, wis saling gaya. Ngel engko dicocok korupsi. Pilihan bunga ora garap.